Saya calon guru penggerak angkatan 10. Saya berasal dari SMP Negeri 6 Megamese, Kabupaten Kupang. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Berni. Beliau adalah guru mata pelajaran IPA yang akan saya observasi. Selamat pagi Ibu Berni. Selamat pagi Bu Ani. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Oke, baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi bagi Ibu Berni yang nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran. Dan perlu Ibu ketahui bahwa tujuan dari praobservasi ini adalah untuk melakukan persiapan kepada Ibu dan agar Ibu lebih siap, percaya diri sehingga Ibu bisa memberikan yang terbaik dalam pembelajaran untuk peserta didik kita. Nah, sebelum Ibu melaksanakan observasi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan menyangkut kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu laksanakan di kelas? Baik, terima kasih Bu Ani. Kalau dari saya sendiri, untuk sekarang saya sudah masuk pada materi tentang pengenalan sel. Adapun tujuan yang hendak saya capai untuk pengenalan sel sendiri ada dua tujuan. Itu yang pertama, itu melalui pengenalan sel, si peserta didik dapat mendeskripsikan tentang apa itu sel sendiri, dan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis resolusi atau perbesaran dari mikroskop serta bagian-bagian yang ada pada mikroskop. Baik Ibu, berarti ada tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti dalam pembelajaran ya Bu ya. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Baik, untuk materi untuk pengenalan sel, pengembangan yang saya gunakan itu ada dari pengetahuan sendiri dan juga dari keterampilan siswa. Oke, baik Ibu. Jadi ada dua area pengembangan, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, atau mungkin dari segi strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi pembelajarannya sendiri saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk model pembelajaran saya menggunakan discovery learning, di mana di situ nanti siswa mencari sendiri. Kemudian saya memberikan penugasan, ada LKPD dan tugas-tugas yang saya berikan kepada siswa. Baik Ibu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan dalam kelas itu dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian model yang Ibu gunakan adalah discovery learning, dan metode yang digunakan itu adalah diskusi dan tanya jawab ya, serta penugasan ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut? Untuk materi sendiri saya menggunakan Carta, kemudian juga berbantuan laptop untuk menampilkan lewat PowerPoint. Oh, baik Ibu. Nah, kira-kira kapan Ibu untuk melakukan observasi atau kegiatan di pembelajaran di kelas? Apakah hari ini atau kapan? Kebetulan hari ini, tepatnya hari Kamis, di jam 3 dan 4. Oke, jam ketiga, berarti sebentar dong Ibu ya? Di kelas 8A. Baik. Nah, sebentar saya akan bertemu dengan Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, dan saya akan melihat dan juga mencatat hal apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam pembelajaran di kelas. Nah, nanti setelah Ibu melakukan observasi, kita akan bertemu kembali di percakapan berikutnya, sehingga di percakapan pasca observasi itu nanti kita akan mengevaluasi kembali apa yang sudah Ibu lakukan. Baik Ibu, mungkin saya yang terakhir. Nah, yang terakhir saya akan tanyakan, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang kira-kira Ibu ambil atau Ibu dapatkan?
Dari yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, saya mendapat gambaran bahwa ternyata sebelum kita masuk melakukan pembelajaran, sebelum kita bertatap muka dengan siswa secara langsung, ternyata kita harus melakukan pra-observasi seperti ini supaya mengetahui sejauh mana atau materi yang kita berikan kepada anak. Mungkin itu Oke, saja. baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Dan setelah sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pengenalan sel. Jadi minggu lalu ibu masuk, minggu lalu hari Senin ibu masukkan, ibu hanya kasih tahu dia punya materi tentang pengenalan sel. Di sini ada dua tujuan yang hendak kita capai. Yang pertama, dengan mempelajari tentang pengenalan sel, kalian dapat mendeskripsikan tentang apa itu sel sendiri. Kemudian, tujuan pembelajaran kedua yang hendak kita capai setelah mempelajari tentang sel, kita tahu sendiri kalau dengan kita mempelajari sel, kita tidak bisa melihat secara langsung dengan kasat mata. Maka tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis tentang perbesaran dari mikroskop. Peserta didik dapat menganalisis perbesaran dan resolusi gambar yang diamati lewat mikroskop. Organel. Dari kumpulan organel ini yang dikatakan organisme. Jadi ini di sel hewan ada banyak sekali organel. Coba kalian lihat dari ini pemaparan. Dari pemaparan sel hewan. Ini termasuk tadi ibu bilang sel apa? Dia termasuk sel yang multiseluler atau uniseluler. Kalau uniseluler tadi ibu sudah kasih tahu, itu yang tadi kalian ngomong. Uniseluler itu ada apa? Sini sel dibagi atas dua bagian, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini kita bisa lihat gambar yang ada di depan. Dua sel. Yang pertama adalah sel tumbuhan dan sel hewan. Sel hewan dikategorikan dalam. Di sini sel hewan dan sel tumbuhan termasuk dalam sel multiseluler yang dibagi dalam organ-organ tersebut adalah mitoplasma, rekasa. Ya. Perbedaan yang ada di sini, kalau sel hewan dan sel tumbuhan, di sini ada banyak perbedaannya, teman-teman. Kalau di sel hewan tidak ada ini. Kalau di sel hewan, di sel tumbuhan ada. Dan juga sel hewan juga ada. Kalau di sel tumbuhan tidak ada. salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Andriani Agustina Ismau, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kupang dari SMP Negeri 6 Nekamese Kabupaten Kupang. Saat ini saya masih ditemani oleh Ibu Berni, guru mata pelajaran IPA. Beliau adalah teman guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan ini merupakan kegiatan pasca observasi. Baik, Berni, apa kabar? Baik. Baik, kita bertemu lagi dalam percakapan pasca observasi. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelas ya Bu ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas? Baik Ibu Ani, kalau dari saya sendiri untuk pembelajaran yang tadi saya terapkan di kelas itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya itu juga banyak tantangan karena harus melihat dari
dari anak itu sendiri karena menggunakan metode ini. Tetapi setelah saya menggunakan berjalannya waktu, bisa berjalan dengan baik untuk pembelajaran preferensi. Oke, baik Ibu. Berarti pembelajarannya sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Apakah Ibu bisa ceritakan kembali tentang tantangan pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran, kemudian tahapan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi? Baik Ibu Ani, untuk pengembangan pembelajarannya sendiri tadi saya sudah katakan bahwa saya menggunakan pengembangan menggunakan pengetahuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa dari materi yang saya berikan dan juga keterampilan. Nah, untuk dari pengetahuan sendiri, saya lebih ke siswa, untuk siswa dia mengetahui apa itu sel sebenarnya, apa itu sel, bagian-bagian organel apa saja yang ada di sel. Jadi mereka dapat mendeskripsikan dari sel itu sendiri. Kemudian untuk keterampilan, saya menyuruh siswa untuk menggambar atau membuat gambar di sebuah karton sel hewan dan sel tumbuhan, organel apa saja yang terdapat pada sel itu sendiri. Baik, luar biasa Ibu ya. Jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana pengembangan yang Ibu lakukan tadi itu sudah berhasil dilakukan atau belum? Menurut saya tadi berjalan dengan baik, namun ada kekurangan dan itu menjadi pembelajaran bagi saya untuk memperbaiki. Baik, nah menurut Ibu apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam melakukan proses pembelajaran di dalam kelas tadi? Baik, mungkin masih banyak siswa yang tidak terlibat dalam pembelajaran, mungkin dalam pembagian kelompok, mungkin karena banyaknya siswa sehingga kadang ada yang mau bertanya, tapi ada siswa yang kadang mereka seperti masa bodoh, mereka tidak mau. Berarti masih ada ya siswa yang kurang aktif Bu ya. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa mereka kurang aktif? Menurut Ibu bagaimana? Salah satu cara dari saya sendiri, saya mau kedepannya tiap pembagian kelompok itu saya bagi dalam kelompok kecil, tidak dalam kelompok besar, supaya karena kalau dalam kelompok besar kadang siswa mereka merasa karena ada banyak anak di situ, jadi biar mereka hanya memantau saja. Jadi saya akan membagi mereka dalam satu kelompok kecil untuk mereka bisa terlibat aktif lagi, mungkin ada dalam pembagian. Oke, baik. Jadi rencana yang tadi Ibu sampaikan itu untuk membagi mereka dalam kelompok-kelompok kecil menggunakan gaya belajar mereka. Nah, kira-kira kapan Ibu lakukan perubahan yang tadi sudah Ibu sampaikan itu? Mungkin waktunya belum tepat Ibu, tapi saya akan lakukan secepatnya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk jawaban-jawaban yang bisa saya doakan semoga bisa secepatnya dilaksanakan, dan kita sudah sampai pada rangkaian akhir kegiatan supervisi. Kita sudah mulai dari observasi, bahkan saat ini kita sudah melakukan pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu. Selamat menjalankan tugas kembali dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Salam dan bahagia. Setelah melihat apa yang telah dilakukan oleh Ibu Andriani bersama rekan sejawat melakukan proses coaching dalam supervisi akademik, saya melihat bahwa tahapan-tahapan dalam coaching saya melihat sudah semuanya telah dilakukan dengan baik, terutama ini menyangkut dengan supervisi akademik, di mana ada 3 tahapan penting yang perlu diperhatikan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya melihat itu semua telah dilakukan dengan baik. Bahkan ketika melakukan coaching juga ada hal-hal yang juga menjadi prioritas, itu juga telah ditampilkan, yaitu menciptakan suasana nyaman dengan rekan sejawat,
terus hadir seutuhnya juga telah dilakukan. Itu dibuktikan dengan mendengarkan setiap pemaparan atau setiap penyampaian yang telah disampaikan oleh rekan sejawat yang telah bersama-sama dalam proses coaching tadi. Saya melihat semuanya telah berjalan dengan baik. Namun ada satu catatan penting yang perlu saya sampaikan atau koreksi di sini yang kedepannya perlu dihindari, yaitu tadi sempat dalam proses coaching tadi ada penggunaan kata mengapa. Nah, ini perlu dihindari karena dalam proses coaching itu hal yang perlu dihindari adalah kita menanyakan sesuatu yang membuat rekan sejawat atau orang yang kita coaching ini berpikir untuk perlu menjelaskan sesuatu yang lebih mendetail. Dan itu perlu dihindari penggunaan kata mengapa ini. Kalau bisa atau sebisa mungkin menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka atau pertanyaan-pertanyaan sederhana yang menggali apa yang ada dalam peserta atau si coach atau rekan sejawat ini, untuk kemudian lewat apa yang ada pada dirinya itu ketika ada kendala, bagaimana kita menggali mereka untuk menemukan solusi dari kendala-kendala yang mereka hadapi. Tadi saya melihat kan dalam penggunaan kata mengapa itu ketika rekan guru tadi atau rekan sejawat menjelaskan menyangkut dengan masih ada siswa yang masih masa bodoh. Di situ kan ibu menyampaikan bahwa mengapa, itu kata mengapa itu sebenarnya seharusnya dihindari. Harusnya kata yang digunakan oleh ibu adalah terkait dengan siswa yang masih bodoh ini, kira-kira strategi apa nih yang digunakan untuk bisa mengatasi siswa-siswa yang masih dalam keadaan masa bodoh ini. Seharusnya penggunaan kata itu, pemilihan kata tanya itu harusnya lebih jelas. Jadi sekali lagi tolong dihindari penggunaan kata mengapa ini. Kalau untuk secara keseluruhan proses coachingnya saya berpikir sudah bagus dari awal tadi sampai kepada akhirnya. Dari pra observasinya baik, observasi juga berjalan yang baik, bahkan sampai kepada pasca observasi itu saya pikir sudah bagus, sudah mantap. Hanya itu koreksi kecilnya adalah penggunaan kata mengapa itu. Saya yakin bahwa kedepannya pasti akan lebih baik. Jadi karena itu tetap belajar dan tingkatkan kualitas diri. Terima kasih.